Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demikian demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagian penutup dari khotbah di bukit memberikan sebuah peringatan yang sangat menggetarkan hati kita. Yesus dengan tegas menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Lewat ayat ini, Yesus membongkar ilusi religiositas yang sangat dangkal. Menjadi pengikut Kristus tidak cukup hanya di bibir saja. Tidak cukup hanya dengan status administratif. Bahkan tidak cukup hanya dengan melakukan pelayanan-pelayanan yang tampaknya hebat secara lahiriah. Yesus mengingatkan bahwa pada hari penghakiman ada banyak orang yang merasa telah berbuat banyak bagi Tuhan, bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mukjizat demi namanya, namun ditolak oleh Yesus karena mereka tidak hidup dalam ketaatan yang sejati. Mereka menumpangkan identitas rohani di atas keegoisan mereka sendiri. Allah tidak melihat kehebatan pelayanan kita, melainkan ketulusan hati kita dalam menyelaraskan kehendak pribadi dengan kehendak-Nya. Iman tanpa perbuatan yang nyata adalah iman yang mati. Untuk memperjelas hal ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah. Orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu, sedangkan orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Kedua rumah itu sama-sama menghadapi ujian yang sama. Hujan turun, banjir datang, dan angin melanda.
Rumah yang dibangun di atas batu tetap tegak berdiri karena dasarnya kokoh. Sedangkan rumah di atas pasir roboh dan hebatlah kerusakannya. Batu karang yang kokoh itu tidak lain adalah perkataan Yesus sendiri yang didengar dan dilakukan. Mendengarkan firman Tuhan atau membaca kitab suci barulah langkah awal. Fondasi hidup kita baru benar-benar teruji dan menjadi kokoh ketika kita mempraktikkan firman itu dalam keseharian. Saat kita memilih untuk jujur pada saat kesempatan curang, saat kita memilih mengampuni saat hati terluka, kita tetap setia mengasihi di tengah penderitaan, ketika badai kehidupan berupa penyakit, penderitaan, atau krisis iman yang melanda, hidup kita tidak akan goyah karena kita telah berakar kuat di dalam Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ampunilah kami jika selama ini iman kami baru sebatas ucapan bibir dan belum sepenuhnya merasuk ke dalam tindakan nyata. Bersihkanlah kami dari kemunafikan dan kesombongan rohani. Berikanlah kami hati yang taat dan telinga seorang murid, agar kami tidak hanya senang mendengarkan firman-Mu, tetapi juga setia melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Jadikanlah Kristus sebagai satu-satunya batu karang dan pondasi yang kokoh bagi hidup kami, sehingga kami tetap tegar dan setia di tengah badai apapun. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.